Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini Mimin akan ada alur baru yang bercerita tentang seorang pria biasa yang bertemu dengan seorang dewa dan dia diberikan kekuatan kultivasi. Alur ini berjudul Guruku Adalah Seorang Dewa. Terlihat di siang hari yang terik. Aku bernama Yang Yingyun, seorang mahasiswa semester 4 yang akan lulus. Kita sebut saja Yang Yingyun sebagai karakter utama. Hari ini aku datang ke taman untuk berkencan dengan pacarku. Tapi pada akhirnya tenggelam karena menyelamatkan anjing yang jatuh ke dalam air. Tolonglah aku, kata Yang Yingyun sambil berteriak tenggelam. Yang Yingyun juga berpikir, kenapa bisa begini? Aku masih belum ingin mati. Tolonglah. Ia pun menangkap sehelai rumput laut di sana. Ia menariknya seolah-olah dia akan terselamatkan. Baguslah, aku bisa terselamatkan kali ini. Pas ia menariknya, itu ada sebuah poci di sana, bukan rumput laut. Melihat hal itu, ia pun kaget dan pada akhirnya ia tenggelam di dalam air. Sialan, sudah tidak ada tenaga lagi. Tidak disangka aku akan mati dengan begitu pengecutnya. Namun tak lama dari sana ia membuka matanya. Ada seorang yang berbicara. Hei, cepatlah bangun. Yang Yingyun pun berpikir, ini di mana ya? Apakah ini di neraka? Sayang sekali di kehidupan yang lalu masih belum pernah mencium bibir wanita aku. Namun terlihat ia pun dijilati bibir itu dengan anjing di sana. Setelah itu ia pun terbangun. Ternyata baguslah aku kembali hidup. Lalu ada seorang berbicara. Baguslah kau hidup kembali ya. Yang Yingyun bertanya, hei, siapa kau? Terlihat itu adalah seorang perempuan. Ia berkata, aku bernama Zaonan. Terima kasih ya sudah menolong anjingku. Yang Yingyun yang melihat Zaonan di sana sangat jatuh hati. Aku bernama Yang Yingyun. Terima kasih juga sudah menolongku ya. Yang Yingyun pun berpikir bahwa Zaonan ini sangat cantik sekali, seperti seorang artis saja. Lalu ada seorang lain yang datang ke sana dan berteriak, dasar kau Yang Yingyun. Ternyata seorang wanita bersama dengan ibunya berselingkuh dengan terang-terangan ya. Kali ini kau tidak perlu merasa bersalah lagi, Lily, kata ibunya. Lalu Yang Yingyun pun menjelaskan kepada mereka berdua, Lily, kalian dengarkan penjelasanku. Tadi aku menolong seekor anjing saja. Namun ibu itu berkata, penjelasan apa ini? Apalagi kau seorang anak kampung miskin. Dengar-dengar kau sekarang bekerja di malam hari untuk mencari nafkah ya. Orang kampung sepertimu apakah bisa membahagiakan Lily? Lily berkata, awalnya aku memang mengajakmu keluar untuk mengatakan putus denganmu. Tapi sekarang kelihatannya kita saling tidak cocok rupanya. Dia pun memberikan suatu undangan kepada Yang Yingyun. Ini adalah undangan. Bulan depan tanggal 10 aku berharap kau hadir di acara pernikahanku. Mendengar hal itu Yang Yingyun pun terkaget-kaget karena ia telah diputuskan oleh pacarnya begitu saja. Zaonan pun melihatnya. Ia berkata, tunggu sebentar, aku rasa kalian salah paham. Namun ibu-ibu itu malah marah-marah. Dasar miskin, jauhi dirimu dari Lily ya. Mengerti? Terlihat Lily pun pergi begitu saja. Tidak ada kesalahpahaman, ayo kita pergi dari sinilah, Bibi. Ternyata ibu-ibu ini adalah bibi dari Lily. Terlihat mereka sudah pergi. Zaonan pun menghampiri Yang Yingyun. Maaf ya membuat pacarmu salah paham. Ini tidak ada kaitannya denganmu, jawab Yang Yingyun. Mereka memang sudah datang ke sini dengan persiapan. Kau pergi saja, aku ingin sendirian. Terlihat Zaonan pun pergi begitu saja, tapi ia memberikan undangan. Zaonan berkata, terlahir miskin bukanlah kesalahan. Yang paling penting adalah kau bisa bekerja. Ini kartu namaku. Kalau butuh bantuan boleh menghubungiku kapan saja ya. Sampai jumpa. Zaonan pun pergi bersama anjingnya. Melihat hal itu, Yang Yingyun pun sangat kesal di sana. Sial, kenapa bisa jadi seperti ini? Lalu terdengar suara keras. Hei bocah kecil, bukankah hanya seorang wanita saja? Sampai kenapa begitu? Yang Yingyun pun heran. Siapa itu? Siapa? Ada apa ini? Kau itu manusia atau hantu?
Pada saat yang sama, pria tua pun muncul di hadapan Yang Yingyun. Apa hantu? Aku adalah dewa. Dewa 12 kesengsaraan yang berasal dari dunia pelatihan. Akulah Yun Tianxi. Melihat hal itu, Yang Yun pun sangat heran. Apa dewa? Bagaimana kau bisa ada dalam tubuhku? Dewa itu pun berkata, dasar, apakah kau lupa poci alam semesta yang kau ambil tadi itu di air? Sang dewa dan poci alam semesta sudah berada di tubuhmu. Kalau tidak percaya, kau bisa melihat lengan di tubuhmu. Setelah Yang Yun melihat lengannya, ternyata ada tato poci di sana. Ah, tanda ini ya. Ternyata saat itu dia sungguhan seorang dewa rupanya. Yang Yun pun berteriak, senior, mohon ajarkan aku mantra. Aku ingin menjadi lebih kuat. Dewa itu menjawab, jalan pelatihan bisa sampai puluhan ribu tahun loh. Dan jalan tersebut sulit juga dan berbahaya. Dan kau mengalami kesulitan hanya karena seorang wanita. Kau yang seperti ini bagaimana bisa berlatih dengan baik? Namun Yang Yun pun menonjok tembok hingga retak. Yang Yun berkata, aku tidak rela. Aku harus membalas semua yang terjadi hari ini. Aku akan membuat Huang Qing menyesal. Melihat hal itu, dewa pun melihat sorot matanya. Sorot matanya ternyata mirip sekali dengan muridnya di zaman dulu. Akhirnya dewa itu berkata, hah, tekad ini lumayan bagus sih. Ya sudah, karena kau sudah menolongku, berarti kita berdua berjodoh. Dewa itu langsung memberikan kekuatan kepada Yang Yingyun. Aku akan menaikkan levelmu dan mengajarimu teknik berlatih tertinggi langsung. Setelah mendapatkan kekuatan, Yang Yingyun pun berpikir, tidak hanya penambah pengetahuan di dalam otakku, kemampuan indera juga terasa menjadi meningkat sekarang. Dewa itu berkata, aku sudah memberikanmu banyak barang rahasia poci alam semesta untuk kau yang sekarang masih tidak bisa menggunakannya. Tapi kuharap kedepannya kau tidak malas untuk berlatih. Mendengar hal itu, Yang Yun pun bersemangat. Ya sudah, baiklah senior, 1 bulan lagi aku akan hadir ke acara pernikahan wanita itu dan mengembalikan reputasiku. Telepon Yang Yun pun berdering di sana. Namun dari telepon itu seorang berteriak, dasar, kau apakah masih mau bekerja di sini? Sudah jam 4 masih belum datang kerja ke sini. Mendengar hal itu, Yang Yun pun buru-buru pergi dari sana. Iya manajer, aku segera datang ke sana untuk bekerja. Lalu diperlihatkan di tempat pekerjaan Yang Yingyun. Manajer di sana marah-marah. Apa-apaan sih kau ini? Apakah masih mau bekerja di sini? Iya, mohon maaf, manajer, jawab Yang Yingyun. Yang Yingyun di sana seketika melihat beberapa orang yang seperti preman, dan Yang Yingyun melihat juga seorang wanita. Yang Yingyun berpikir, aneh, kondisi ini pasti dibuat mabuk oleh orang lain wanita itu. Melihat wanita itu, Yang Yingyun juga berpikir dia mengenal wanita itu yang bernama Liu Lingling, dan dulunya dia adalah teman sekelas Yang Yingyun. Dia juga murid tercantik di kelasnya waktu itu. Yang Yingyun berpikir apakah dia akan menyelamatkan Liu Lingling sekarang. Terlihat manajer itu berteriak kepada Yang Yingyun, hei dasar, apakah kau mendengarkanku? Kau mau kehilangan pekerjaanmu ya? Yang Yingyun di sana berpikir keras, tapi kalau aku menolong Liu Lingling, bisa-bisa aku kehilangan pekerjaan. Apa yang harus aku lakukan ya sekarang? Lalu ia pun teringat mantan pacarnya bernama Lily. Ketika Lily berkata, orang sepertimu tidak layak untukku. Mendengar hal itu, Yang Yun pun bertekad untuk menolong Liu Lingling. Tidak bisa, aku tidak boleh membuat diriku menyesal. Setelah itu diperlihatkan di suatu ruangan, Liu Lingling dikerebutin banyak banget pria. Bos, wanita ini cantik sekali ya. Iya bos, ayo kita mulailah. Bos di sana berkata, kalian lembut sedikit ya padanya. Nanti masih mau diberikan ke tuan muda Ruan soalnya. Tetapi pintu di sana pun ada orang yang mengetuknya. Dan terlihat Yang Yun pun datang mendobrak pintu itu dan menendang penjaga pintu di sana. Lepaskanlah wanita itu. Seketika orang yang ditendang itu tergeletak dengan sangat cepatnya. Yang Yun pun heran dengan kekuatan dirinya. Astaga, kenapa ini? Dengan tendangan ringan saja pintunya langsung terbuka dan hancur. Apakah ini efek naik level ya? Dan salah satu preman pun memukulnya, namun Yang Yun bisa menghindarinya. Gerakanku juga menjadi lincah. Apa-apaan ini? Bisa begini? Dan Yang Yun pun juga ditendang oleh salah satu preman. Apa? Aku tidak merasakan sakit. Tingkat pertahanannya menjadi tinggi badanku ini. Dan Yang Yun menendang orang-orang di sana. Yang Yun juga berpikir, tingkat kecepatanku juga jadi lebih cepat. Bagaimana bisa ini? Dan Yang Yun pun memukul salah satu preman di sana. Tenagaku juga menjadi lebih kuat, sangat kuat. Namun setelah Yang Yun memukuli semua preman, bos preman di sana pun marah. Haha, bagus sekali ya.
Bos itu pun mengambil sebotol bir yang sudah hancur. "Hei bocah, berani-beraninya menantang kami. Aku adalah orang dari Tuan Muda Ruan loh. Bilang saja anak muda, kau mau bagaimana matinya?" Namun tidak berselang lama, bos preman itu malah bonyok-bonyok diserang oleh Yang Yingyun. "Aduh kakak, aku minta maaf, aku sudah bersalah," kata bos preman itu. Yang Yingyun segera menangkap mereka semua dan mengikatnya. "Hei, lain kali tidak boleh begini lagi. Menyuruh orang minum alkohol itu sangatlah buruk ya. Apakah kau mengerti?" Iya, kata bos preman. Lalu diperlihatkan di malam hari. Di malam itu tempat tinggal Yang Yingyun. Terlihat Liu Lingling di sana berbaring. Ternyata Liu Lingling dibawa oleh Yang Yingyun di apartemennya. Yang Yingyun berpikir, "Aduh, kenapa ya aku secara tidak sadar membawa pulang wanita yang sedang mabuk ini? Ah, gawat sekali sih. Aku masih belum ada pengalaman sekamar dengan wanita. Dengan mantan juga hanya berpegangan tangan saja." Lalu dewa itu pun muncul lagi. Apa yang ditakutkan? Pertama kali merasa kaku, tapi kedua kali sudah berpengalaman. Yang Yingyun pun di sana kaget melihat ada dewa itu yang muncul tiba-tiba. "Ah senior, kenapa kau tiba-tiba muncul?" Dewa itu pun menjawab, "Ini karena kau diam-diam pergi mencari wanita bukan? Aku sudah membantumu begitu banyak, tapi kau tidak memanggilku guru. Bagaimana ini?" Lalu terlihat Liu Lingling pun sadar di sana, tapi ia masih dalam kondisi mabuk. Melihat hal itu, Yang Yingyun berkata, "Astaga, efek minuman alkoholnya datang. Guru, apakah ada cara lain menghilangkan efek minuman beralkohol dari tubuhnya?" Dewa itu berkata, "Kemauanmu menolong wanita ini berarti hatimu baik ya. Ya sudahlah, sebelum aku tidur, aku akan membantumu sekali lagi. Di dalam pengetahuan berlatih yang aku berikan kepadamu, ada bagian 13 tangan urat nadi. Lihatlah sendiri." Setelah memberikannya, dewa itu pun masuk dalam poci. "Aku sudah memberikanmu naik level, menghabiskan banyak kekuatan jiwaku. Aku akan tidur dulu. Kalau tidak ada masalah besar, jangan membangunkanku ya." Lalu terlihat Yang Yingyun pun membuka 13 tangan urat nadi, buku yang telah diberikan oleh dewa itu. Yang Yingyun mencari cara untuk mengobati orang yang mabuk dengan alkohol. Dan terlihat di saat yang sama kamar sebelah Yang Yingyun. Di sana ada sepasang keluarga. "Bagaimana, aku kuat kan?" kata cowok itu. Lalu cewek itu menjawab, "Ya Kak Kiang, kamu menyebalkan juga ya." Namun terdengar suara dari samping kamarnya, yaitu dari kamar Yang Yingyun. Ternyata Yang Yingyun mengobati Liu Lingling dengan memakai cara dari dewa itu. Namun Liu Lingling pun berteriak. Dan mendengar hal itu, kamar sebelahnya pun salah paham. "Hebat sekali ya dia. Iya, seru sekali." Begitulah pada akhirnya berteriak sepanjang malam. Setelah pagi menjelang, keesokan paginya terlihat Liu Lingling telah sadar dari mabuknya. Dia berkata, "Ah, ini di mana ya?" Namun diperlihatkan Yang Yingyun di sana tertampar oleh Liu Lingling. "Hei Liu Lingling, dengarkan aku dulu. Dengarkanlah aku." Namun Liu Lingling pun malah marah-marah. "Apa yang perlu dijelaskan lagi? Ternyata kau orang seperti ini ya." Yang Yingyun pun masih menjelaskan, "Hei, kemarin malam kau dibuat mabuk oleh beberapa bandit. Akulah yang menolongmu." Lalu Liu Lingling pun memikirkan apa yang terjadi di malam hari. "Ya, aku ingat sih, Ruan Wenhao, si brengsek itu mengajakku ke bar." Lalu Liu Lingling juga berkata pada Yang Yingyun, "Hei, kenapa tadi pagi aku terbangun dengan telanjang? Pasti kau berencana untuk melecehkanku ya?" Namun Yang Yingyun menjawab, "Karena efek alkohol, kaulah yang membuka bajumu sendiri, karena kau sangat mabuk sekali." Mendengar hal itu, Liu Lingling pun sangat malu. "Ya, maaf ya, aku salah paham padamu." Liu Lingling juga berpikir, tidak sih, meskipun dia pria polos, pasti juga memikirkan hal yang aneh-aneh. Apakah dia seorang gay? Terlihat juga Yang Yingyun segera keluar dari apartemennya. "Hei, ayo berangkat ke sekolah, kalau tidak akan terlambat." Terlihat 10 menit kemudian, di depan gerbang universitas, Liu Lingling berjalan ke sekolah bersama dengan Yang Yingyun. Liu Lingling berkata, "Hei Yang Gai, terima kasih ya soal kemarin malam." Namun Yang Yingyun menjawab, "Siapa Yang Gai? Kau Yang Gai ya, sekeluargamu itu Gai." Liu Lingling bertanya, "Kau bilang kan aku dibuat mabuk, tapi kenapa pagi ini aku terbangun tidak ada efek mabuk? Malah badanku terasa sangat ringan." Mendengar hal itu, Yang Yingyun menjawab bahwa dirinya itu bisa pijat akupuntur kuno dan berhasil membantu mengeluarkan efek minuman beralkohol. Mendengar hal itu, Liu Lingling pun sangat terpukau karena Yang Yingyun bisa akupuntur.
Lalu bel pun berbunyi dan orang-orang di sana pun melihat Liu Lingling bersama Yang Yiyun. Mereka semua pada iri. Apa? Mereka melakukan apa? Dia dengan wanita tercantik di sekolah sudah sampai tahap seperti ini. Pria lemah, si Yang Yiyun ini. Sayur putih yang begitu cantik dimakan oleh babi ya rupanya. Setelah bel berbunyi, Liu Lingling pun masuk ke dalam kelasnya dan ia berterima kasih dan ingin mengajak Yang Yiyun makan di siang hari nantinya. Yang Yiyun pun berpikir, ya akhirnya perempuan ini pergi juga sih. Lalu terlihat di belakang Yang Yiyun ada seorang yang sangat misterius. Jadi kau adalah Yang Yiyun ya? Terlihat orang itu sangat tinggi sekali. Orang itu pun berkata, jauhkan dirimu dari Liu Lingling. Kau kodok lemah yang ingin memakan daging angsa. Yang Yiyun pun berpikir bahwa orang ini tinggi sekali. Orang itu pun juga berkata, pria lemah sepertimu, menurutmu Liu Lingling akan menyukaimu? Bercerminlah. Yang Yiyun hanya bisa berkata, tunggu sebentar, dengarkan aku dulu. Namun pria tinggi itu malah memukul Yang Yiyun. Sekarang sudah takut ya? Harus memberikanmu pelajaran dulu. Dan ingatlah hari ini yang memukulmu itu bernama Yu Shaogang. Tetapi Yang Yiyun seketika memukul balik dengan sangat cepatnya. Yang Yiyun juga berkata, aku hanya tidak ingin telat di kelas guruku. Kau kira aku takut kepadamu apa? Dan pria tinggi itu malah terlempar ke sebuah pohon dengan sangat kerasnya. Orang-orang di sana pun sangat terkejut melihat hal itu. Yang Yiyun pun kabur dan ia berpikir, gawat, karena terkejut jadi tidak bisa mengontrol tenagaku. Diperlihatkan waktu istirahat di siang hari. Yang Yiyun pun menunggu Liu Lingling. Kenapa si Liu Lingling masih belum datang ya? Namun ada suara yang memanggilnya. Hei Yang Gai. Terlihat Liu Lingling bersama dengan dua temannya. Sini, kata Yang Yiyun. Lalu mereka pun jalan di restoran. Setelah memasuki restoran, Liu Lingling berkata bahwa mereka telah menyewa restoran ini. Perkenalkanlah, ini teman baikku bernama Qian Xiaobei. Dan juga yang ini adalah Lin Huan. Melihat hal itu, Yang Yiyun pun malah menatap mata dari Lin Huan. Dan Lin Huan pun seketika memerah mukanya. Kenapa ya orang ini terus menatapku? Lalu terlihat Liu Lingling dan juga temannya Xiaobei pun memesan makanan. Dan Liu Lingling bilang bahwa mereka berdua menunggu di kursinya dulu ya. Setelah Liu Lingling dan Xiaobei pergi, Yang Yiyun pun malah mendekati muka dari Lin Huan ini. Lin Huan, ada yang ingin kukatakan padamu. Lalu diperlihatkan Liu Lingling dan juga Xiaobei pun kembali. Di sana Liu Lingling pun mengatakan bahwa Yang Yiyun ini bisa aku puntur. Setelah ia kembali dan membuka pintu, terlihat adegan yang sangat tidak wajar. Yang Yiyun di sana menduduki Lin Huan. Melihat temannya seperti itu kan, Liu Lingling pun menghajar Yang Yiyun. Dasar apa yang kalian lakukan terang-terangan begini? Yang Yiyun menjawab, bukankah aku bisa aku puntur? Setelah aku lihat Lin Huan ini menderita penyakit pembuluh darah dingin yang langka, sehingga sering datang menstruasi. Pijatanku ini bisa membantu dia melegakan gejalanya. Lin Huan pun yang sudah dipijit dan aku puntur, dia menjawab, ya memang sangat efektif. Sekarang sudah agak baikan kok. Tapi Liu Lingling malah menendang keluar Yang Yiyun di sana. Dan seketika Yang Yiyun pun berjalan untuk pulang. Di sana Yang Yiyun juga berkata, kenapa sih sekarang ini orang tidak akan percaya jika berbuat baik ya? Namun ada yang datang menghampiri Yang Yiyun di sana. Terlihat para preman-preman datang. Ternyata mereka adalah para preman yang pernah dihajar oleh Yang Yiyun sewaktu Yang Yiyun bekerja. Lalu preman itu berkata, Kak Ning, ini orangnya, dialah orangnya. Para preman itu ternyata adalah orang dari suruhan yang menyukai Liu Lingling. Para preman itu berkata, sudah mau berkelahi nih. Ya, matilah kau Yang Yiyun. Namun Yang Yiyun menghela nafasnya di sana dan ia berkata, kenapa kau terus muncul di hadapanku dan sekarang malah mencari bantuan? Dan diperlihatkan ada Liu Lingling juga di sana. Ternyata Liu Lingling melihat mereka. Liu Lingling berpikir, apa yang sebenarnya terjadi? Namun diperlihatkan orang yang menyukai Liu Lingling di sana juga berpikir, Liu Lingling juga ada di sini rupanya. Kali ini Liu Lingling akan melihat Yang Yiyun dipukuli sampai babak belur. Benar-benar Tuhan sedang membantuku. Hei bocah, kalau paham situasi ini, jauhilah dirimu dari Liu Lingling. Kalau tidak, kami akan memukulmu.
Dan Liu Lingling yang melihat hal itu, dia berpikir, ternyata Yang Yiyun bertengkar dengan mereka demi aku kah? Namun terlihat Yang Yiyun malah meninggalkannya. Ah baiklah, tidak ada masalah, aku pergi saja. Orang yang menyukai Liu Lingling pun terkejut. Bukankah kau menyukai dia? Kenapa pergi begitu saja? Yang Yiyun menjawab, siapa bilang aku suka dengan dia? Mendengar hal itu, pria itu pun berteriak, aku tidak peduli ya, hari ini justru mau membereskanmu saja. Dasar kau brengsek, kalian semuanya pukullah dia. Dan terlihat anak buahnya segera memukuli Yang Yiyun. Hei kau Yang Yiyun, matilah, pergilah sana. Tapi Yang Yiyun seorang diri bisa menangkis serangan mereka berdua. Yang Yiyun hanya berkata, kalian sendiri yang mencari masalah ya. Jika ingin menyalahkan, salahkan saja Yu Shaogang itu. Namun diperlihatkan ketua preman itu di sana. Heh, menarik ya, menarik sedikit. Kemampuannya bisa mengalahkan Yu Shaogang. Dan terlihat ia pun menendang kepala Yang Yiyun. Bagaimana kalau jurus ini? Pergi dan mati saja. Namun Yang Yiyun dengan secepat kilatnya melutut wajahnya hingga ia pun terlempar dan giginya ompong. Melihat hal itu, semua orang pun sangat terkejut. Bahkan Shaogang pun terkejut yang sudah merekrutnya. Dan akhirnya Yang Yiyun pun memenangkannya. Ah, aku sudah bilang jangan berkelahi di sini. Masih saja ingin melakukannya kan? Liu Lingling yang melihat Yang Yiyun begitu hebat, ia pun berpikir bahwa Yang Yiyun ini sangat hebat bertarung dan juga lumayan tampan orangnya. Dan diperlihatkan di malam itu tempat tinggal dari Yang Yiyun. Terlihat Yang Yiyun di sana bertapa dan menaikkan ilmunya, ilmu yang sudah didapatkan oleh dewa itu. Yang Yiyun berpikir, sepertinya upaya pembuatan alam semesta yang aku latih juga sudah mulai membaik. Sekalian melihat-lihatlah buku kuno yang ditinggalkan oleh guruku, dewa itu. Pil kecantikan yang di dalamnya, teknik kecantikan. Barang ini di dunia pelatihan dewa adalah pil kecantikan yang paling biasa, tapi di dunia nyata adalah harta. Kalau bisa memproduksinya di sini, di dunia nyata, maka aku akan kaya raya. Lalu telepon pun berdering di sana. Yang Yiyun pun segera mengangkat telepon itu. Dan dari telepon itu berkata, Yun, aku sedang kena masalah di gedung Roxy. Mendengar hal itu, Yang Yiyun pun segera pergi untuk menemui orang yang berada di teleponnya itu. Dan ia berpikir, dasar si Liu Xingqi, siapa yang sudah disinggungnya sih? Aku akan datang di sana, tunggulah aku. Diperlihatkan di tempat kejadian. Di sana ada orang yang berteriak, hei, kau tahu apa yang sudah kau lakukan bukan? Lalu diperlihatkan juga ada Liu Xingqi yang tadi barusan menelpon Yang Yiyun. Ternyata dia adalah teman masa kecilnya Yang Yiyun. Dia pun berkata pada orang di sana, maaf ya, bukan sengaja. Tapi orang itu pun malah marah-marah. Dasar satpam brengsek, Tuan Muda Song sudah menandatangani perjanjian pembelian porselen biru dan putih ini denganku. Bersiap-siap mengeluarkan 400 juta untuk membelinya. Apakah kau bisa mengeluarkan begitu banyak uang ganti ruginya? Terlihat Tuan Muda di sana juga berkata, ya sudahlah, aku sudah menandatangani perjanjian, masih belum bayar. Melihat dia juga hanya satpam biasa, bagaimana setengah harga saja. Dan ganti kerugian aja 200 juta, bagaimana menurutmu? Teman masa kecilnya dari Yang Yiyun di sana pun terkejut. Liu Xingqi terlihat kesal sekali. Namun mau bagaimanapun ia pun tetaplah satpam dan takut kehilangan pekerjaannya. Dia menghela napas dan dia bersedia untuk membayar ganti rugi yang telah ia lakukan padahal tidak ia lakukan. Yang Yiyun pun hadir di sana. Yang Yiyun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan temannya Liu Xingqi pun menjawab, Yun, kau datang langsung ya hari ini? Ya, yang terjadi itu adalah... Dan dia pun menjelaskannya. Namun kita diperlihatkan ada sosok wanita di sana. Wanita itu adalah wanita yang anjingnya ditolong oleh Yang Yiyun sewaktu pertama kali Yang Yiyun muncul. Terlihat di samping kirinya berkata, Direktur Zhao, nanti masih ada rapat yang harus dihadiri. Ya, ayolah antar aku ke sana. Ternyata wanita ini adalah seorang direktur di perusahaan. Lalu wanita itu pun melihat Yang Yiyun di sana. Yang Yiyun di sana sedang mengobrol dan berteriak, hei, apa kau bercanda? Perselen jelek ini senilai 400 juta untuk ganti ruginya. Karena lama melihat Direktur Zhao pun ditegur oleh bawahannya. Direktur Zhao, ada apa lama di sini? Tidak ada apa-apa, kata Direktur Zhao. Aku pikir orang yang ku kenal. Salah lihat saja sih sepertinya, ayo kita pergi. Lalu diperlihatkan orang yang merasa dirugikan. Ia berkata, apakah kau tahu Tuan Song itu siapa? Kuperingatkan kau ya, jangan sembarangan menganiaya orang.
Tuan muda di sana juga berkata, ya ini adalah perselen biru dan putih yang dipersembahkan dinasti Song. Yang Yeyun pun langsung melihat perselen biru dan putih itu. Yang Yeyun mempunyai firasat yang buruk. Ah, perselen biru dan putih ini dari dinasti Song. Ternyata begitu ya. Kelihatannya sejak dinaikkan level oleh guruku, selain ada peningkatan fisik dan stamina, 5 indera lebih meningkat pesat. Ditambah aku adalah mahasiswa terbaik di jurusan sejarah. Aku yang sekarang sudah bisa melihat kualitas dari umur barang dengan cepat. Ya, di pecahan ini ada material modern dan kuno yang tertinggal. Dan juga ada bau zat kimia yang menyengat. Ternyata benar ya. Lalu Yang Yun pun malah memukul orang di sana dengan sangat keras ya. Melihat hal itu, tuan muda di sana pun berkata, "Hei, kalian sudah memecahkan barang antikku, masih berani memukul orang juga ya sekarang?" Namun Yang Yun pun ingin memukulnya lagi dan ia berteriak, "Barang antik apa? Dengan barang jelek ini menyalahkan teman baikku. Lihat apakah aku akan memukulmu lagi sampai mati atau tidak." Namun Liu Shiki pun menahan serangan Yang Yun. Tunggu sebentar Yun, ada apa ini? Yang Yun pun menjelaskan bahwa ini adalah barang palsu. Mendengar hal itu, bos di sana pun bertanya, "Apa yang kau bilang palsu itu bukan berarti palsu. Apakah ada buktinya?" Yang Yun pun menjawab, "Aku adalah mahasiswa terbaik di jurusan sejarah universitas kami. Barang palsu begini sekali lihat aku sudah tahu juga. Dan jika barang ini asli, kalian laporkan saja ke polisi. Aku akan tetap tinggal di sini." Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton part 1. Ini adalah komik baru, alur baru. Semoga kalian suka dan akan diupdate secepat mungkin ya. Dan sampai sini dulu, terima kasih. Kita lanjut di part 2 di lain waktu. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.